Kami mohon perhatian hadirin. Acara sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung akan dimulai. Hadirin yang kami hormati, selamat pagi dan selamat datang pada acara sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung yang diselenggarakan secara bauran. Pada hari ini, Sabtu, 18 November 2023, kita akan bersama-sama mengikuti orasi ilmiah bersama 3 orang guru besar, yaitu 1. Profesor Dr. Cokorde Walmiki Samadi STMT dari Fakultas Teknologi Industri dengan judul orasi Limbah Padat Anorganik, Jalur-jalur pengolahan sebagai peran rekayasa produk kimia dalam meredam dampak lingkungan. 2. Profesor Insinyur Muhammad Nur Heriawan STMT PhD dari Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan dengan judul orasi Geostatistik Terapan dan Peluang Pengembangannya dalam Evaluasi dan Pemodelan Sumber Daya Bumi. 3. Profesor Dr. Eng Ferry Iskandar M.Eng dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan judul orasi Inovasi Material Nano untuk Aplikasi Konversi Energi. Kepada Ketua dan Sekretaris Senat Akademik, Ketua, Sekretaris dan anggota Forum Guru Besar, para dekan, Ketua atau Sekretaris Senat Fakultas Sekolah, dan para guru besar pemberi orasi ilmiah, kami mohon untuk berfoto bersama. Kami silakan untuk menempati tempat. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan oleh seluruh hadirin. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Pembukaan sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung oleh Ketua Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung. Yang terhormat Ketua Majelis Wali Amanat ITB atau yang mewakilinya, yang kami hormati Ketua Senat Akademik ITB dan Sekretaris Senat Akademik ITB, Rektor ITB yang mewakilinya, Sekretaris dan anggota Forum Guru Besar ITB, para dekan, para Ketua Senat Fakultas Sekolah atau yang mewakilinya, serta tamu undangan luring dan daring yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023, Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung menyelenggarakan sidang orasi ilmiah Guru Besar ITB, yaitu 1. Profesor Dr. Cokorde Walmiki Samidi STMT dari Fakultas Teknologi Industri dengan judul orasi Limbah Padat Anorganik, jalur-jalur pengelolaan sebagai peran rekayasa produk kimia dalam meredam dampak lingkungan. 2. Profesor Insinyur Muhammad Nur Heriawan STMT PhD dari Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan dengan judul orasi Geostatistik Terapan dan Peluang Pengembangannya dalam Evaluasi dan Pemodelan Sumber Daya Bumi. 3. Profesor Dr. Eng Ferry Iskandar M.Eng dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan judul orasi Inovasi Material Nano untuk Aplikasi Konversi Energi. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari di Gedung Aula Barat dan pada ruang virtual Zoom meeting. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang orasi ilmiah Guru Besar ITB resmi dibuka. Selanjutnya kami persilakan Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Teknologi Industri, Profesor Dr. Insinyur Yogi Wibisono Budi STMT IPM untuk membacakan riwayat hidup Profesor Dr. Cokorde Walmiki Samidi STMT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Forum Guru Besar ITB dan jajarannya, yang saya hormati Majelis Wali Amanat ITB atau yang mewakili, Ketua dan Sekretaris Senat Akademik ITB, Rektor ITB atau yang mewakili, para dekan Senat Fakultas dan Sekolah di ITB, para dosen ITB, para pemberi orasi yang hari ini terdiri dari Profesor Cokorde, Profesor Nur dan juga Profesor Ferry, kemudian para tamu undangan yang berbahagia. Izinkan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kurikulum vitae dari Profesor Dr. Insinyur Cokorde Walmiki Samadi STMT. Nama lengkap Cokorde Walmiki Samadi, tempat tanggal lahir Malang 15 September 1971, afiliasi kelompok keahlian di perancangan dan pengembangan produk teknik kimia Fakultas Teknologi Industri. Kantor Departemen Teknik Kimia
Labtek 10 ITB. Kemudian juga Pak Walmiki ini menjabat sebagai sekretaris di Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, sehingga juga berkantor di Jakarta, ya, di Gedung D Kemendikbudristek. Kemudian TMT guru besarnya adalah, ini tahun berapa ya? 2023 ya, 2023. Adapun bidang minat dan keahlian yang ditekuni oleh Profesor Walmiki, yang pertama, Pak Walmiki ini sangat aktif meneliti bidang rekayasa keramik oksida, kemudian pengolahan bahan mineral dan termineralisasi, termokimia sistem temperatur tinggi, pengembangan dan OA pendidikan tinggi teknik, kemudian statistik industrial dan juga rancangan percobaan. Adapun riwayat pendidikan dan pekerjaan, Profesor Walmiki menempuh pendidikan sekolah dasar PP SP IKIP Malang. Jadi ini walaupun SD tetapi SD-nya di IKIP Malang, begitu ya. Demikian juga SMP-nya ternyata ya. Jadi SMP, PP, SP, IKIP Malang. Nah, kemudian karena sudah cukup lama di IKIP Malang, lanjut di SMA 3 Malang, begitu. Selanjutnya masuk S1 Teknik Kimia ITB tahun 1989 dan lulus tahun 1994. S2 juga di Teknik Kimia ITB, lulus 1997. Kemudian melanjutkan S3 di Alfred University di bidang Ceramic Science, lulus tahun 2003. Pekerjaan dosen tetap FTI ITB di Prodi Teknik Kimia sampai dengan saat ini. Kemudian juga berkecimpung ya di bidang yang berkaitan dengan teknik kimia tentunya, sebagai ini ada senior Process Engineer Corning Incorporation di New York, USA. Kemudian juga menjadi program evaluator IAB PII dari 2015 sampai sekarang, dan juga asesor program studi BAN PT dari 2019 sampai sekarang. Adapun untuk riwayat jabatan, ini untuk yang internal sangat aktif ya Pak Walmiki ini, mulai dari koordinator laboratorium instruksional, kemudian juga sekretaris tim persiapan akreditasi ABET 2011, kemudian ketua program studi sarjana 2012 sampai 2015, juga pernah menjabat sebagai wakil dekan bidang akademik FTI 2015 sampai dengan 2020. Kemudian juga menjadi ketua program studi magister dan doktor teknik kimia ITB. Di tahun 2001, Pak Walmiki ini menjadi Ketua Satuan Tugas MBKM ITB. Kemudian untuk penugasan eksternal, Pak Walmiki ini menjadi Chair of Criteria Committee Indonesian Accreditation Board for Engineering Education IAB PII dari 2020 sampai 2022. Kemudian juga Ketua Komite Kriteria Lembaga Akreditasi Mandiri Keteknikan atau LAMTeknik 2020-2021. Juga menjadi koordinator bidang kurikulum Asosiasi Pendidikan Tinggi Teknik Kimia Indonesia, dan saat ini menjabat sebagai Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 2021 sampai dengan sudah dikontrak sampai 2026 begitu. Jadi masih panjang tugasnya Pak Walmiki. Berikutnya adalah sejumlah prestasi, penghargaan, dan juga scholarship. Ini pernah memimpin tim persiapan akreditasi internasional ABET di Prodi S1 Teknik Kimia, kemudian membangun sistem outcome-based quality management, juga merintis International Undergraduate Class Teknik Kimia,
Kemudian juara 3 Ketua Program Studi Berprestasi Nasional 2013 ya dari Ditjen Dikti Kemdiknas RI. Makalah terbaik ITB Journal of Engineering Science 2011, juga ada Best Session Presentation 2016, kemudian Invited Plenary Speaker di RSCE. Juga ada kegiatan postdoctoral fellowship ya di USA 2008-2009. Kemudian juga visiting lecturer di University of Borås, Sweden 2009. Invited researcher ya dari NEF Asia Biomass Researcher. Kemudian 2014-2015 ini hibah program internasional program studi ITB ya dan lain-lain, sangat banyak ini. Kemudian bimbingan mahasiswa dari 2003 ya sampai dengan saat ini sebagai pembimbing utama dan juga pembimbing pendamping ada 6 mahasiswa doktor, kemudian 20 mahasiswa magister, lebih dari 70 mahasiswa sarjana tugas akhir penelitian. Di samping itu juga kolaborasi pembimbingan ya bersama sejumlah dosen, Prof. Subagio, Prof. Yasid, Prof. Puji, Prof. Tirto, Prof. Makertiata, kemudian Dr. Arsa Putrawan, Dr. Ucok, dan sebagainya, sangat banyak. Ya. Nah, berikutnya bisa kita lihat ya sejumlah publikasi ilmiah yang sudah dihasilkan oleh Profesor Walmiki, ya ada sangat banyak di sini. Jadi salah satunya ini tentunya yang mungkin yang saya sebutkan yang paling baru yang di bawah ya. Jadi ini tentang performance of antimicrobial ZNO nanoparticle synthesized by biological methods literature review. Kemudian juga kegiatan pengabdian masyarakat ya sudah sangat banyak di sini dari 2008 sampai dengan 2023 ya di bidang pendidikan ada detaser pada program detasering, kemudian lebih dari 35 layanan narasumber workshop kurikulum asesmen penjaminan mutu ya dan sebagainya. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan masalah kurikulum ataupun penjaminan mutu ya di program studi. Dan juga ada layanan industrial lebih dari 20 layanan jasa yang terkait dengan perikayasaan front end engineering design, feasibility studies, proses improvement dan juga troubleshooting. Termasuk di sini juga 15 layanan narasumber ataupun fasilitator untuk pelatihan ya bagi operator dan juga tenaga industri. Berikutnya adalah nah ini yang paling penting sebenarnya ya, jadi hobi. Nah Pak Walmiki ini hobinya adalah fotografi, jadi seringkali membawa kamera dulu biasanya, kalau sekarang mungkin handphone ya. Kemudian juga melakukan traveling dan juga ini ada motor bike begitu. Nah jadi bukan sepeda tapi motor bike ya. Kemudian untuk keluarga ya, Pak Walmiki ini mempunyai satu istri, Bu Indi. Silahkan Bu Indi untuk berdiri. Ya. Baik, saya kira demikian untuk pembacaan kurikulum vitae dari Profesor Walmiki. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Ketua. Terima kasih. Berikutnya kami persilakan Profesor Dr. Cokorda Walmiki Samidi STMT untuk menyampaikan orasi ilmiah. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom,
namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Majelis Wali Amanat ITB atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Senat Akademik ITB atau yang mewakili, Rektor ITB atau yang mewakili, Ketua, Sekretaris, dan anggota Forum Guru Besar ITB, para dekan, para Ketua Senat Fakultas dan Sekolah atau yang mewakili, Bapak dan Ibu tamu undangan yang hadir di Aula Barat dan tamu undangan yang hadir secara daring. Perkenankan saya dalam 25 menit ke depan mengulas tentang jalur-jalur pengolahan limbah padat anorganik sebagai peran ilmu rekayasa produk kimia dalam meredam dampak negatif terhadap lingkungan hidup kita, yang memberikan gambaran ringkas tentang state of the art serta kilasan aktivitas riset terkait di kelompok keahlian perancangan dan pengembangan produk teknik kimia di FTI ITB yang akan segera berubah nama menjadi kelompok keahlian produk kimia berkelanjutan. Di dalam hampir semua mata kuliah yang saya ampu, sesi kuliah perdana di awal semester saya buka dengan pengingat bahwa kewajiban moral dan profesional seorang insinyur kimia adalah merancang dan mengoperasikan proses-proses industrial untuk mengubah sifat-sifat fisik dan kimiawi bahan baku menjadi produk dengan memenuhi syarat-syarat berikut. Pertama, di atas segalanya proses tersebut harus mampu dioperasikan secara selamat. Kedua, proses tersebut harus berdampak lingkungan yang mampu kelola atau manageable. Dan ketiga, proses harus menghasilkan keuntungan ekonomi dan atau manfaat lainnya bagi masyarakat. Nah, para hadirin, butir kedua terkait sangat erat dengan fokus kajian kita hari ini. Proses-proses fisika kimiawi apapun yang bertujuan mengolah atau memanfaatkan ulang bahan limbah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat atau minimal mengurangi risiko dampak lingkungan yang negatif dari limbah-limbah tersebut adalah upaya umat manusia untuk menunaikan salah satu kewajiban moralnya, yaitu melaksanakan perbaikan guna mewariskan dunia yang lebih baik bagi generasi mendatang. Ini merupakan perwujudan dari wacana kimia hijau atau kimia berkelanjutan yang semakin mengemuka sebagai salah satu kontribusi positif ilmu dan rekayasa kimia bagi kemaslahatan masyarakat. Nah, para hadirin, dari berbagai bahan atau material yang tersedia di bumi ini, kita pusatkan sejenak perhatian kita pada padatan aluminosilikat. Grafik batang yang dapat dilihat di kanan atas menunjukkan keberlimpahan beberapa unsur utama pada lapisan kerak dan mantel bumi. Dapat kita lihat betapa berlimpahnya unsur oksigen, silikon, dan aluminium yang membentuk berbagai macam senyawa aluminosilikat, yaitu keluarga besar material yang tersusun dari oksida silikon dan aluminium. Berdasarkan tatanan atom-atomnya dalam ruang 3 dimensi, struktur antar atom aluminosilikat dapat dikelompokkan secara garis besar sebagai kristalin atau amorf. Dalam struktur kristalin, atom-atom tersebut tersusun secara teratur pada jarak sejumlah besar lapisan atom dari titik acuan. Sebaliknya, dalam struktur amorf, keteraturan tatanan atom-atom dalam ruang 3 dimensi tersebut hanya sebatas pada jarak atom tetangga terdekat dari titik acuan. Struktur sebagian besar padatan aluminosilikat yang nyata tentu tidak sepenuhnya kristalin dan juga tidak sepenuhnya amorf. Foto-foto yang saya tampilkan di sini merupakan sekedar contoh visual untuk menunjukkan betapa sesungguhnya padatan aluminosilikat ini sangat berlimpah di sekitar kita, baik sebagai komponen alami lingkungan kita, sebagai bahan baku, sebagai produk, maupun sebagai limbah. Dari tanah yang kita pijak hingga tembok bangunan dan atap yang menaungi kita. Para hadirin sekalian, dari berbagai jenis limbah padatan aluminosilikat, kurang lebih kita bisa mengidentifikasi 3 jenis utama yang relatif berlimpah di Indonesia, yaitu abu batubara, abu biomasa, dan terak metalurgi. Yang pertama, abu batubara yang dalam bahasa teknis populer sering disebut secara singkat saja sebagai faba atau fly ash bottom ash, dihasilkan di Indonesia terutama dari industri pembangkitan listrik berbahan bakar batubara. Volume produksi faba di Indonesia cukup fantastis, yaitu diperkirakan lebih dari 3 juta ton per tahun pada tahun 2022. Sebagai gambaran, tonase faba tersebut kira-kira setara dengan tonase kebutuhan semen Portland untuk membangun lebih dari 2.500 km jalan tol. Abu biomasa di Indonesia terutama dihasilkan oleh proses pembakaran untuk pembangkitan energi di pabrik-pabrik minyak sawit mentah atau CPO. Sayangnya, data akurat untuk volume timbulan abu biomasa ini masih sulit ditemukan di Indonesia. Perkiraan kasar yang kami buat berdasarkan komposisi tipikal biomasa dan produktivitas sawit nasional adalah sekitar 3 juta ton per tahun jika semua jenis biomasa sawit tersebut dibakar di dalam negeri. Dan kategori yang terakhir, terak metalurgi atau metallurgical slag adalah campuran senyawa oksida logam bernilai ekonomi rendah atau dapat diabaikan yang disisihkan sebagai limbah dalam proses peleburan biji logam. Di Indonesia,
Terak didominasi oleh terak ferronikel. Seiring dengan dorongan pengembangan industri nikel dan turunan-turunan hilirnya termasuk baterai oleh pemerintah RI, laju produksi terak ferronikel juga sangat besar, yaitu diperkirakan sebesar 4 juta ton per tahun pada tahun 2019. Nah, komposisi ketiga jenis utama limbah aluminosilikat seperti yang bisa dilihat di tabel yang ditayangkan, didominasi oleh senyawa-senyawa oksida silikon, aluminium, besi, kalsium, magnesium, serta kalium. Potensi dampak lingkungan limbah-limbah tersebut cukup bervariasi. Peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 telah mencoret faba yang dihasilkan oleh PLTU, terak, besi, dan baja, serta terak nikel dari daftar limbah bahan berbahaya dan beracun atau limbah B3. Meskipun demikian, potensi dampak lingkungan dari jenis-jenis limbah tersebut tentu tetap ada, terutama jika dikaitkan dengan penimbunan limbah dalam volume yang sangat besar. Potensi dampak negatif ini mencakup banjir dan kerusakan badan air akibat kegagalan penampungan limbah, penurunan keragaman hayati biota, penyakit saluran pernafasan, dan lain-lain. Sehingga dengan demikian diperlukan upaya-upaya untuk meredam dampak tersebut antara lain melalui pemanfaatan atau valorisasi limbah padatan aluminosilikat. Secara garis besar, pengolahan limbah padatan aluminosilikat dapat dipilah menjadi dua pendekatan umum, yaitu pengolahan secara konsolidatif dan secara ekstraktif. Dalam pengolahan konsolidatif, limbah diolah menjadi bahan konstruksi yang koheren, padat, kuat, dan berdaya tahan terhadap lingkungannya. Salah satu alur pengolahan konsolidatif yang telah dikenal cukup luas melibatkan pengubahan limbah aluminosilikat menjadi material geopolimer melalui reaksi-reaksi kimia antara padatan aluminosilikat dengan larutan aktivator yang berisi alkali hidroksida, misalnya kalium hidroksida atau natrium hidroksida, dan atau alkali silikat yang terutama adalah natrium silikat. Dalam proses geopolimerisasi, larutan aktivator merusak struktur kristal aluminosilikat dan menguraikannya menjadi gugus-gugus molekuler yang berukuran jauh lebih kecil. Gugus-gugus tersebut kemudian membentuk fasa gel yang lambat laun mengalami ikatan silang atau cross-linking dan reaksi kondensasi yang melepaskan molekul air sehingga menyebabkan pengerasan produk secara perlahan. Nah, kelakuan pengerasan ini memungkinkan penggunaan geopolimer sebagai bahan perekat konstruksi yang dapat menggantikan semen Portland dalam pembuatan beton dan mortar atau dalam bahasa sehari-hari dikenal sebagai acian. Keunggulan yang ditawarkan geopolimer adalah temperatur produksi yang sangat rendah, yaitu pada temperatur lingkungan hingga sekitar 80 derajat Celcius. Bandingkan para hadirin dengan semen Portland yang memerlukan temperatur pembakaran hingga 1450 derajat Celcius. Rendahnya temperatur produksi ini berpotensi menghasilkan emisi karbon yang lebih rendah. Di samping itu, keunggulan lain yang ditawarkan geopolimer adalah kemampuannya untuk mengkonsumsi berbagai macam padatan aluminosilikat sebagai bahan baku, termasuk limbah-limbah seperti faba, abu biomasa, terak metalurgi, tailing atau lumpur dari operasi pertambangan, bahkan limbah konstruksi bangunan seperti kaca bekas maupun berangkal sekalipun. Para hadirin yang berbahagia, kelompok keahlian kami di FTI ITB telah mulai mengkaji pembuatan geopolimer dari limbah padat mulai tahun 2014 dengan menggunakan abu terbang batu bara. Fokus kajian kami adalah untuk menemukan hubungan antara formulasi dan sifat-sifat fisik bahan baku dengan kuat tekan produk mortar geopolimer. Pengembangan geopolimer dari abu biomasa dimulai sekitar tahun 2016 dan hingga kini telah mencakup biomasa batang bambu, sekam padi, patok kelapa, tongkol jagung, dan tentunya dari sawit. Secara umum kami mendapatkan bahwa abu biomasa ini tetap memerlukan penambahan abu terbang batu bara dalam proses geopolimerisasi untuk bisa menghasilkan kekuatan mekanik yang dapat diterima. Hasil-hasil terakhir pengembangan formulasi geopolimer kami peroleh dalam masa pandemi, di mana sebagian formulasi yang memanfaatkan abu terbang, terak ferronikel, dan abu biomasa bambu telah berhasil menunjukkan kuat tekan yang memenuhi standar industri nasional maupun internasional untuk semen Portland. Kami juga telah mendapatkan hasil awal cukup menjanjikan dalam uji daya tahan geopolimer terhadap lingkungan asam yang misalnya relevan pada fasilitas pembangkit listrik geotermal. Gambar di sebelah kanan menunjukkan bahwa mortar geopolimer yang kami buat mampu memiliki daya tahan terhadap perendaman dalam larutan asam sulfat untuk jangka waktu panjang ketimbang mortar yang dibuat dari semen Portland biasa. Pengembangan geopolimer terkini dalam kelompok keahlian kami adalah dalam aplikasinya sebagai adsorben atau bahan penyerap polutan dari air dengan merekayasa struktur pori sehingga dihasilkan isoterm adsorpsi yang diharapkan memuaskan. Namun demikian memang masih cukup banyak kendala yang kami jumpai dalam arahan pengembangan ini.
Pengembangan geopolimer masih menyisakan berbagai tantangan dan peluang, beberapa diantaranya kami sorot di sini. Isu pertama adalah emisi karbon dioksida atau jejak karbon dari proses pembuatan dan pemanfaatan geopolimer tersebut. Meskipun proses kimiawi geopolimerisasi dapat berlangsung pada temperatur yang jauh lebih rendah daripada pembakaran semen Portland, proses produksi larutan aktivator serta proses transportasinya ke lokasi pencetakan produk atau struktur di lapangan tentu juga menyumbangkan emisi karbon secara cukup berarti. Ini bermakna bahwa penentuan lingkup analisis daur hidup dan juga ketelitian dalam mempertimbangkan kondisi lokal menjadi isu yang kritis dalam memastikan keramahan lingkungan geopolimer tersebut. Tantangan berikutnya seperti yang terlihat di layar di bagian bawah adalah fenomena efloresensi, yaitu pembentukan endapan garam alkali karbonat hasil reaksi antara ekses alkali di dalam geopolimer dengan gas karbon dioksida di udara sekitar. Proses ini cenderung diperparah dalam lingkungan lembab seperti sekali lagi yang ditampilkan di foto. Ini menggambarkan tampilan visual spesimen mortar geopolimer yang kami buat dari campuran trak ferronikel dan abu terbang batu bara setelah direndam secara parsial dalam air selama 28 hari. Jelas nampak di dalam slide bahwa garam-garam karbonat tersebut sangat mengganggu estetika produk. Namun tidak hanya itu, garam-garam tadi juga ternyata mengurangi kekuatan mekanik geopolimer, terutama jika terbentuk di dalam pori-pori internal. Sejumlah alternatif solusi kini tengah dikaji, misalnya melapisi permukaan luar produk dengan polimer karbon, menambahkan kalsium dalam campuran bahan baku untuk menghambat migrasi kation, dan lain-lain. Meski demikian, hingga kini efloresensi masih belum dapat dicegah sepenuhnya dan masih menjadi kendala dalam aplikasi geopolimer untuk skala besar. Tantangan sekaligus peluang berikutnya, seperti yang nampak di sebelah kanan di layar, adalah kesulitan logistik dalam penyediaan larutan alkali pekat yang korosif di lokasi pencetakan struktur geopolimer di lapangan. Selain itu, prosedur pemanasan yang sering dipraktekkan secara mudah di laboratorium untuk mempercepat pengerasan geopolimer tentu akan sangat sulit dilakukan di lapangan terhadap struktur yang ukurannya besar. Suatu opsi solusi yang mulai dikembangkan dikenal dengan istilah one part geopolymer, di mana alkali dicampurkan dalam bentuk padatan kering bersama aluminium silikat. Campuran kering kemudian ditransportasikan sebagaimana layaknya produk semen Portland biasa ke lokasi pencetakan dan ditambahkan air untuk menjalankan proses geopolimerisasi yang kemudian diikuti dengan pengerasan produk. Masih cukup banyak tantangan yang harus diatasi dalam pengembangan one part geopolymer ini, antara lain adalah kesulitan dalam proses pencampuran kering antara alkali dan aluminium silikat sebagai akibat dari sifat alkali hidroksida yang secara alami sangat mudah menyerap air dari lingkungan sekitarnya. Selain pengolahan konsolidatif, para hadirin, abu biomasa juga dapat dimanfaatkan melalui pengolahan ekstraktif yang bertujuan secara umum memisahkan dan mengambil komponen-komponen berharga dari abu tersebut. Secara umum, pengolahan ekstraktif mencakup dua rute, di mana rute pertama adalah pemulihan atau penjemputan zat-zat yang jumlahnya sedikit namun berharga dari abu. Sebagai contoh adalah ekstraksi kalium, fosfor, maupun mangan dengan menggunakan parut air atau larutan asam. Rute kedua adalah penghilangan zat-zat pengotor yang berjumlah relatif banyak dalam abu namun kurang berharga. Proses yang demikian akan menyisakan residu padatan yang lebih berharga sebagai produk. Nah, sebagai contoh adalah pemisahan biosilika dari abu sekam padi. Karakteristik terpenting dalam pengolahan ekstraktif tentu saja adalah komposisi kimiawi abu yang menentukan zat-zat berharga apa saja yang berpotensi diperoleh dan melalui rute mana. Biomasa cenderung mengandung abu dalam kadar yang lebih rendah daripada batu bara, yaitu hanya sekitar 5% berat. Kemudian unsur-unsur logam yang cenderung menonjol dalam abu biomasa mencakup mangan, kalium, fosfor, kalsium, magnesium, serta natrium. Kajian pengolahan ekstraktif abu biomasa di kelompok keahlian kami telah berlangsung sejak tahun 2017. Sejauh ini kami memusatkan perhatian pada pengambilan kalium dari abu biomasa. Dan hal ini dilatar belakangi oleh masih cukup besarnya kebergantungan Indonesia pada impor bahan-bahan baku pupuk kalium yang nilainya melebihi 1,2 miliar US dollar pada tahun 2022. Seperti yang bisa kita lihat di layar di sudut kanan bawah, ekstraksi kalium dari abu sesungguhnya adalah salah satu invensi proses fisika kimiawi tertua dalam sejarah. Gambar yang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu lihat di sudut kanan bawah adalah foto pindahan dokumen United States paten pertama, nomor serinya 00001. Penandatangannya adalah Presiden pertama Amerika pada tahun 1790. Dan paten ini terkait dengan suatu modifikasi proses produksi garam kasar dari abu kayu yang dikenal secara awam sebagai potash. Nah, kelompok keahlian kami berupaya mengangkat kembali teknologi proses yang sangat klasik tersebut dalam konteks biomasa yang relatif berlimpah di Indonesia
untuk pengembangan ekonomi melingkar di sektor perkebunan. Kami mengamati bahwa proses ekstraksi sederhana abu biomasa menggunakan air pada temperatur hangat dapat menghasilkan larutan ekstrak encer dengan kadar kalium yang sepadan atau bahkan melebihi produk pupuk cair komersial yang beredar di wilayah Bandung. Ini telah kami coba pada beberapa jenis biomasa termasuk batang bambu, kulit pisang, tongkol jagung, tandan kosong sawit, dan lain-lain. Salah satu variabel proses yang kami temukan sebagai variabel kritis adalah temperatur pengabuan yang harus dikendalikan di sekitar 300 hingga 400 derajat Celcius agar tidak menyebabkan pelelehan atau sintering partikel abu seperti yang nampak pada foto di sudut kanan atas. Di mana pelelehan abu ini akan sangat menurunkan efektivitas kontak antara pori-pori partikel abu dengan pelarut air sehingga akan menurunkan perolehan kalium pada saat ekstraksi. Sebagai bagian dari program Hibah Riset tahun 2019-2020, kami telah membangun pula sistem ekstraksi air panas berskala pilot yang dapat dilihat di bagian tengah layar, bekerjasama dengan jurusan Teknik Kimia Universitas Mula Warman. Kajian lanjut ini dapat menghasilkan garam mentah padat dari abu biomasa sawit yang dicuplik dari beberapa pabrik CPO di wilayah Kalimantan Timur. Jenis biomasa sawit yang paling potensial adalah tandan kosong sawit mengingat secara alami mengandung kadar kalium yang jauh lebih tinggi dibandingkan jenis-jenis biomasa sawit lainnya atau bahkan biomasa manapun. Nah, para hadirin, meskipun teknologi ekstraksi abu menggunakan air sudah sangat-sangat klasik, ternyata penerapannya pada skala industrial masih menghadapi sejumlah kendala dan sekaligus menyajikan sejumlah peluang. Hasil analisis ekonomi kami terhadap proses berskala pilot yang kami tunjukkan di slide sebelumnya masih mengindikasikan bahwa pabrik garam kalium murni dari ekstraksi abu sawit masih kurang layak. Namun demikian, produksi dalam bentuk larutan ekstrak berskala kecil menengah yang ditempatkan dekat dengan perkebunan dengan produk yang dimanfaatkan secara lokal pula masih mungkin dikembangkan secara ekonomis. Nah, para hadirin sekalian, kendala terbesar dalam pemanfaatan ekstraktif abu tandan kosong sawit ini justru bersumber pada kadar kalium yang tinggi. Sifat senyawa kalium yang melebur dan menguap pada temperatur yang relatif rendah, yaitu pada rentang 700 hingga 800-an derajat Celcius, meningkatkan risiko pembentukan terak atau lelehan abu di dasar tungku serta pembentukan lapisan kerak di bagian-bagian tungku yang relatif lebih dingin yang dapat menurunkan efisiensi perpindahan panas dan meningkatkan korosi peralatan pembakaran. Kelakuan ini telah diketahui sejak lama oleh para operator boiler di pabrik-pabrik sawit di Indonesia, dan di sisi lain ketersediaan sumber energi biomasa dari cangkang inti sawit dan serabut sawit yang berlebih bagi kebutuhan tipikal pabrik CPO di Indonesia turut menyebabkan keengganan para operator untuk membakar tandan kosong sawit yang sayangnya abunya justru diperlukan untuk ekstraksi kalium. Maka dari itu diperlukan kajian-kajian yang bersifat aplikatif dan kontekstual tentang batasan pembauran tandan kosong sawit dalam proses pembakaran bersama atau co-firing di industri sawit. Jika kajian demikian didukung dengan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang ekonomi melingkar, maka diharapkan dapat menjadi motivasi bagi industri untuk mulai memanfaatkan tandan kosong sebagai bahan bakar yang murah, sembari memampukan daur ulang kalium untuk kemanfaatan pihak industri itu sendiri. Nah, para hadirin terhormat, sebelum kita mengakhiri pidato ini, perkenankan saya berpindah haluan sejenak untuk secara sangat sekilas menyoroti salah satu bidang minat saya yang tidak berhubungan langsung dengan topik-topik riset tadi, namun saya rasa selayaknya menjadi bagian dari passion kita sebagai guru besar, yaitu pendidikan tinggi keteknikan. Lebih tepatnya konsep pendidikan berdasar luaran atau outcome based education atau disingkat dengan OBE. OBE adalah suatu rancangan sistem pendidikan terintegrasi dan berkesinambungan seperti ditampakkan pada layar, di mana seluruh elemen-elemennya yaitu himpunan capaian pembelajaran, materi ajar, metode belajar mengajar, asesmen atau pengukuran pembelajaran, evaluasi terhadap hasil asesmen, unsur-unsur input proses pendidikan seperti para dosen dan sarana prasarana pembelajaran dan lain-lainnya, semuanya diselaraskan untuk membelajarkan pengetahuan, kecakapan, dan sikap yang perlu dikuasai oleh para pembelajar. Pendidikan dan akreditasi berdasarkan luaran telah diakui sebagai salah satu gejala besar global di pendidikan tinggi keteknikan dalam 100 tahun terakhir seperti yang dipaparkan dalam referensi yang kami kutip di layar. OBE merupakan landasan perbaikan mutu akademik berkelanjutan yang dimotivasi oleh relevansi yang lebih tinggi terhadap kebutuhan para pemangku kepentingan, akuntabilitas penyelenggara pendidikan yang lebih tinggi terhadap para pembelajar yang telah berinvestasi bagi masa depannya, serta kemudahan untuk mengikuti perkembangan-perkembangan terkini di dunia pendidikan tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri seperti wacana Industri 4.0, Society 5.0, dinamika standar nasional pendidikan tinggi, konsep KKNI, konsep MBKM, dan seterusnya. Di Prodi Sarjana Teknik Kimia ITB kami telah menerapkan OBE secara menyeluruh
sekali lagi secara menyeluruh, lengkap dengan sistem asesmen dan evaluasi yang berdasarkan luaran yang berjalan secara kontinu sejak tahun 2011. Skema di sebelah kiri menunjukkan alur proses sistem manajemen mutu yang kini kami terapkan yang sudah mengalami perbaikan signifikan sejak kelahirannya di tahun 2011. Perbaikan terus-menerus yang dilakukan oleh jajaran dosen Teknik Kimia ITB, salut dari saya kepada rekan-rekan penggiat mutu akademik di Teknik Kimia ITB maupun seluruh ITB, kini telah memungkinkan kami untuk melakukan asesmen capaian pembelajaran dengan lebih rinci dan akurat dengan tetap mengutamakan pemahaman yang mumpuni tentang makna sejati manajemen mutu akademik dan tidak terjebak pada perhitungan angka-angka capaian semata. Sebagai penutup, kerangka berpikir yang ada di sebelah kanan, kerangka berpikir maupun metodologi yang ditawarkan oleh wacana kimia hijau atau kimia berkelanjutan memiliki peran penting dalam mengembangkan jalur-jalur pengolahan limbah padatan aluminosilikat di Indonesia. Meskipun dampak negatif limbah jenis ini terhadap lingkungan belum dinilai sedemikian parah, tetap diperlukan penyegeraan upaya-upaya penanganannya. Kajian-kajian mengenai valorisasi atau peningkatan nilai limbah aluminosilikat melalui rute konsolidatif maupun ekstraktif dapat mengidentifikasi arahan pengembangan produk yang digagaskan untuk pada akhirnya mampu mendekati solusi praktis pada skala industrial. Orasi ilmiah ini saya harapkan dapat menyumbangkan sekedar catatan ringkas tentang peluang-peluang dan tantangan-tantangan dalam penanganan limbah aluminosilikat di Indonesia yang dalam penilaian ilmiah kami akan menjadi isu yang signifikan dalam 10 hingga 15 tahun mendatang. Sebagai ucapan terima kasih, di penghujung orasi ini saya memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena hanya atas perkenannya lah orasi ini dapat saya selesaikan dengan segala keterbatasan pengetahuan, waktu, dan daya upaya saya. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Rektor dan jajaran pimpinan ITB, pimpinan dan anggota Forum Guru Besar ITB atas kesempatan diberikan untuk menyampaikan orasi ilmiah ini. Apresiasi setinggi-tingginya bagi Dekanat FT ITB atas dukungannya dalam seluruh proses pengembangan karir dan kenaikan jabatan saya. Terima kasih kepada para kolega yang berkenan memberikan rekomendasi usulan guru besar saya, Profesor Brian Yuliarto dari FT ITB, Profesor Zaki Mubarak dari FTTM ITB, Profesor Alexis Clare dari Alfred University, Profesor Mukun Karwi dari Rutgers University, Profesor Satria Sumantri Bojonegoro dari FTMD ITB, serta Profesor Hadianto dari Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Terima kasih kepada para dosen di Departemen Teknik Kimia dalam periode 1989 hingga 1997 yang telah mendidik saya dalam studi sarjana dan magister yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Apresiasi kepada para sejawat guru besar Teknik Kimia ITB, Profesor Heri Susanto, Profesor Dwi Sasongko, Profesor Subagio, Profesor Chandra Setiadi, Profesor Danu Aryono, Profesor Linda Handoyo, Profesor Jones Sitompul, Profesor Ike Dewanten, Profesor Yazid Bindar, Profesor IGBN Makarti Harta, Profesor Yogi Wibisono Budi, Profesor Tito Prakoso, Profesor Roni Purwadi, dan Profesor Made Penia Kresnawati. Terima kasih kepada para pembimbing tugas akhir, tesis dan disertasi yang turut membentuk saya sebagai pengajar dan peneliti, yaitu Dr. Tatang Herna Surawijaya serta Dr. Linda Ellen Jones dari Alfred University. Terima kasih kepada Insinyur Parikasit Partoputro almarhum sebagai Ketua Laboratorium Teknologi Keramik pertama dan sekaligus sebagai pendahulu saya. Terima kasih kepada rekan-rekan dari kelompok keahlian perancangan dan pengembangan produk Teknik Kimia ITB. Terima kasih kepada istri dan sahabat saya, Luh Indi Baramuni sebagai pendorong dan pendamping saya dari bangku kuliah hingga pencapaian gelar guru besar ini. Terima kasih kepada orang tua saya. Terima kasih kepada orang tua saya, Profesor Dr. Cokodara Kayuni almarhum dan Ibu Nilus Candi Lasmini, saudara-saudara saya, Dr. Cokoda Ari Samadi almarhum, Cokoda Nirata Samadi yang hadir di sini, mohon berdiri sebentar. Terima kasih. Dan kakak perempuan saya, Cokoda Istri Laksmi Sawitri yang mengikuti secara daring. Terima kasih kepada para dosen kolaborator pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat di ITB, Dr. Winnie Wulandari, Dr. Vita Wonoputri, Dr. Helen Julian, Dr. Dianika Lestari, Dr. Heri Devianto, Dr. Isdi Riyani Nurdin, Dr. Tri Partono Adi, Dr. Sanggunadi Sasmito, Dr. Ardian Harimawan, Dr. Jenny Rizkiana, Dr. Pri Gusmawan, Dr. Hafiz Rendra Graha, Dr. Antonius Indarto, Dr. Sibira Senendra, Dr. Haryo Winoto, Dr. Gracia Lugito, Dr. Koirudin, Dr. Anggit Raksajati, Dr. Iwan Nuzar, Dr. Dian Sofinita, Dr. Aksel, Dr. Ahmad Zainal Abidin, Dr. Yosi Hidayat, Dr. Tita Yudhistira, Dr. Andi Cakrafastia, Dr. Irwan Iskandar, Ibu Mairina Firdayati MT, dan Dr. Ramadhani Eka Putra. Para kolaborator riset,
dan pengabdian masyarakat dari luar ITB, Pak Ari Susandi Sanjaya MT dan Novi Pralisa Putri MT dari Mula Warman, Ibu Anita Fajrin ST dari Paragon Technology and Innovation, Toshihiro Hirotsu dari AIS Tsukuba, Dr. Hertanto Adidharma dari University of Wyoming, Pak Setio Yenu Sasongko dan Pak Hilman Hilmawan dari Aimtopindo dan lain-lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih kepada para tenaga kependidikan di komunitas teknik kimia maupun Fakultas Teknologi Industri ITB yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih kepada para anggota senior Indonesian Accreditation Board for Engineering Education atau IAB atas keakraban dan shared passion dalam penjaminan mutu pendidikan tinggi, Profesor Misri Gozan, Profesor Muhammad Romli, Pak Berlian Koshari M.Eng, Dr. Rahmawan Budiarto, Profesor Leni Heliani, Profesor Nasruddin, Dr. Ayu Purwaryanti, Dr. Beno Rahardian, Dr. Arif Syaikur Rahman, Profesor Sungging Pinto Wantoro, Dr. Abdul Muiz, Dr. FX Nugroho Sulami, Profesor Faiz Syuaib, Dr. Haryo Armono, dan Dr. Prihandoko. Mohon maaf jika ada yang terlewat. Ucapan terima kasih bagi rekan-rekan di Dewan Eksekutif BAN PT atas kerjasama dan keakrabannya. Profesor Ari Purwayanto selaku Direktur Dewan Eksekutif, monggo bisa berdiri 1 detik, 2 detik, Prof. Para anggota Dewan Eksekutif BAN PT, Profesor Joni Najwan, Prof. Joni, nah terima kasih. Profesor Agus Temutohar tidak hadir, Profesor Slamet Wahyudi, silakan Mas Slamet. Terima kasih juga kepada rekan-rekan Majelis Akreditasi BAN PT, Profesor Imam Bukhori selaku Ketua, dan para anggota MA BAN PT, Profesor Chan Basarudin tidak bisa hadir, Profesor Bambang Suryo Atmono, monggo Prof. Bambang, Profesor Ratna Widowati tidak bisa hadir, Profesor Hendriko silakan Pak Hendriko, Dr. Iman Kartowisastro, Profesor Dr. Muhammad Isman Yusuf, dan Bapak Arif Tarunakarya Surawijoyo SHLLM. Terima kasih. Terima kasih kepada para mahasiswa doktoral saya, baik yang sudah lulus maupun yang sedang melaksanakan studinya, Profesor Aplina Purbasari, Dr. Endang Sri Rahayu, Dr. Wicaksono, Bu Mardiah, Bu Erni Sukoco, dan Saudara Afrizal Fakhlepi. Apresiasi kepada para mahasiswa sarjana dan magister teknik kimia ITB yang telah maupun sedang menjalankan penelitian tugas akhir dan tesis di laboratorium kami. Secara lebih khusus, saya ucapkan terima kasih bagi para mahasiswa yang telah berkontribusi sebagai co-penulis dalam karya-karya ilmiah saya. Saya memohon maaf sebesar-besarnya jika ada nama-nama yang terlewatkan yang semata-mata disebabkan oleh keterbatasan ingatan dan waktu dalam menuliskan naskah ini. Mohon maaf pula jika ada kata-kata maupun hal penyampaian yang kurang berkenan dalam orasi ilmiah ini. Di akhir kata, perkenankan saya membacakan kode kehormatan Guru Besar Institut Teknologi Bandung. Dalam mengemban amanah Guru Besar Institut Teknologi Bandung, saya akan menjaga kehormatan Guru Besar dengan selalu meningkatkan kompetensi keilmuan, membangun lingkungan masyarakat keilmuan saya, serta memberikan keteladanan dan manfaat atas keberadaan saya. Untuk itu, saya akan selalu memegang teguh janji dan ucapan saya, mempertahankan integritas dengan menjaga kejujuran, kepercayaan, kebijaksanaan, keadilan, saling menghormati, bertanggung jawab, dan menjaga nilai-nilai ITB dan masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Esa, selalu memberikan petunjuk dan lindungan kepada saya. Bandung, 18 November 2023, Profesor Djokorio Walmiki Samadi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi, Om Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat semuanya. Terima kasih atas perhatian para hadirin.